Jangan selalu datang sama Tuhan itu untuk kepentingan. Karena punya kepentingan. Tuhan, aku butuh ini. Tuhan, berkati aku butuh pasangan hidup. Tuhan, sembuhkan aku. Tuhan, aku butuh berkat. Tuhan, aku pengen punya rumah. Kita selalu datang sama Tuhan dengan kepentingan kita. Padahal harusnya kita datang mencari kepentingan Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dari hidup saya? Saya selalu nanya Tuhan itu, what do you want me to do, Lord? Datang buat tujuan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau kita buat untuk orang lain. Nggak selalu melulu cari kepentingan kita. Belajar dari Yesus yang rendah hati ngambil rupa seorang hamba. Nggak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi dia mau turun ke bawah dan mati buat kita. Karena dia hanya mengedepankan kepentingan Bapaknya. Apa yang jadi kehendak Bapa jauh lebih penting buat dia. Saya mau kupas dalam Lukas 17 tentang tuan dan hamba. Ayat ke-7 bilang gini, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak lalu mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum. Ayat 9, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dengar baik, kalau kita melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita taat melakukan firman Tuhan, kita melayani Tuhan, kita ambil bagian dalam pelayanan di gereja, kita menabur bagi orang susah. Dengar baik, Tuhan gak utang apa-apa sama kita. Jangan pernah bargaining sama Tuhan. Aku lakukan ini loh, Tuhan lakukan apa? Aku lakukan ini loh, aku lakukan ini ya, asal Tuhan lakukan itu. Tidak pantas. Ibaratnya gini, saya punya orang yang bekerja kepada saya di rumah. Saya gaji dia, dan dia kerja buat saya. Masa setelah dia kerja dia bilang gini, oke, sekarang apa yang saya bisa dapat? Kan gak pantas. Seorang hamba melayani tuannya, itu sudah kewajibannya. Bukankah Tuhan udah kasih kita nafas? Bukankah Tuhan sudah kasih kita berkat? Udah terlalu banyak yang Tuhan kasih buat kita, tapi kita selalu datang sama Tuhan dengan kepentingan, seolah-olah Tuhan hutang sama kita. Hubungan tanpa kepentingan ini, datanglah dengan ketulusan di hadapan Tuhan. Miliki hati hamba, bukan untuk melayani kehendak kita, tapi kita harus melayani kehendaknya dalam hidup kita. Apa sih yang Tuhan mau buat kita? Tahu nggak kenapa kita sering kecewa? Karena kita nggak melayani dengan hati hamba. Kita datang dengan berbagai kepentingan, kita cari penghargaan, kita ingin dikasih posisi, kita ingin dihargai. Kalau nggak kita sakit hati, mari belajar jadi hamba yang hanya melakukan kehendak Bapa. Bahkan kalau Anda bisa melayani Tuhan, saya kasih tahu, talenta itu dari Bapa. Kalau kita bisa dipakai, semua karena anugerah. 2 Korintus 3 ayat 5 bilang gini, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau saya dimampukan Tuhan untuk bisa jadi berkat bagi Indonesia, menolong ribuan anak di Indonesia, itu bukan karena saya hebat, semua karena anugerahnya. Kalau kita bisa menabur buat pekerjaan Tuhan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya, semua karena anugerahnya. Kita nggak sanggup buat apa-apa kalau bukan kemampuan dari Tuhan. Tuhan cukup pencet tombol HB kita, turun sampai 5, nggak bangkit kita. Apa yang kita mau banggakan dalam hidup ini? Seperti halnya hubungan kita dengan Tuhan, harusnya kita bukan datang bawa kepentingan kita, tapi kita melayani kepentingan Bapa, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita tanya sama Dia apa yang kita harus lakukan buat Dia. Seperti Yesus merendahkan dirinya, hanya menghidupi kehendak Bapaknya. Harus itu yang kita jadi pelajaran berharga dalam hidup kita dalam mengiring Tuhan. Bukan minta ini dan itu. Sama halnya dengan hubungan kita dengan sesama. Sangatlah melelahkan punya hubungan dengan orang-orang di sekeliling kita yang hanya datang dengan berbagai kepentingan. Mari hadirlah dalam komunitas, dalam gereja, dalam pelayanan. Bukan untuk cari posisi, bukan untuk minta dihargai, bukan untuk punya kepentingan, cari keuntungan. Tapi hadirlah untuk memberi rasa, jadi terang di situ, jadi berkat. Saya mau tutup dengan ini. Waktu kita bekerja di marketplace, kita dapat keuntungan dari bisnis, kita digaji dari pekerjaan. Kalau kita sudah bisa hidup dari situ, jangan lagi cari uang di pelayanan. Karena kalau untuk segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus dibayar. Lalu kapan kita punya kesempatan untuk memberikan hidup kita untuk Tuhan? Dulu waktu saya khotbah keliling, setiap kali saya khotbah di gereja-gereja, saya dapat persembahan kasih. Bagi saya, maaf, itu pekerjaan. Karena saya dibayar untuk itu. Tapi ketika saya menolong anak-anak tidak mampu di pelosok Indonesia, bagi saya itu pelayanan. Kenapa? Karena Tangan Pengharapan tidak gaji saya. Tidak selalu semua tentang uang. Kalau untuk segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus dapat uang.
Lalu apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan? Mari miliki hati yang tulus dalam hubungan. Jangan selalu bawa kepentingan, jangan selalu bawa tuntutan. Datanglah dengan hati hamba yang hanya rindu melayani Tuhan.